Ya. Siapa yang sudah mendapatkan julukan ulul albab itu di ayat yang ke-20, 21, 22 ya, itu dijelaskan ciri-cirinya. Jadi di ayat yang ke-19, 13 ayat 19, orang yang telah mengalami hal yang semacam ini itu diberi julukan sebagai ulul albab. Ini mereview yang sudah lewat. Nah, kalau dia sudah menjadi ulul albab, maka di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22, jadi 20 sampai 22 itu dijelaskan ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Ciri ulul albab. Yang pertama, ciri ulul albab itu adalah menepati janji kepada Allah. Ini saya coba sarikan yang sudah kita bicarakan. Yang kedua, ya, bahasa Qur'annya selalu menghubungkan apa yang seharusnya dihubungkan. Ya, ini menggunakan bahasa silaturahim. Yang kedua, cirinya itu adalah menjaga silaturahmi. Silaturahmi ini ada 3. Pertama ada yang namanya hablum minan nafs, ya, hablum minan nafs. Ya, yang kedua adalah hablum minan nas. Dan yang ketiga adalah hablum minallah. Hablum minallah. Itu. Bahkan di ayat, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan duribat alaihimudillatu wa aina masukipu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpakan kehinaan. Dillah itu sebetulnya kesesatan kepada orang-orang yang ya memutus hubungan silaturahim dengan manusia dan juga dengan Allah. Tuh. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah dia takut kehilangan Allah. Kemudian ciri yang keempat, ya. Ciri yang keempat, dia itu selalu sabar dalam mencari wajah Allah. Dan yang kelima, setelah dia sukses menemukan wajah Allah, baru dia bisa sholat. Melaksanakan sholat. Ya, sholat. Jadi baik sholat secara syariat maupun sholat secara hakikat. Sholat secara syariat itu 5 waktu. Ya, 17 rakaat. Sholat secara hakikat juga melaksanakan yang 17. Yang dampaknya dia mengalami sebuah kondisi yang disebut dengan pelekatan kepada Allah, penyatuan dengan Allah. Baru yang keenam, ya, dia mampu melaksanakan infak. Ini baru infak. Jadi sebetulnya infak ini tingkatannya, hierarkinya lebih tinggi dari sholat. Karena kalau sholat itu, ya, sangat individual. Kesalehannya itu kesalehan individual. Kalau sudah infak itu sudah kesalehan sosial. Gitu. Jadi makanya tingkatannya lebih tinggi. Nah, saya kasih garis putus-putus karena yang ke-7 ini puncaknya ini. Puncaknya yang ke-7 itu adalah melawan kejahatan dengan kebaikan. Ini yang ke-7. Baik, sengaja saya buat seperti ini supaya kita mudah untuk memahaminya. Ya. Jadi kalau kita cuma mendengar, cepat lupa. Nah, sekarang dibantu mendengar dan melihat. Nah, mudah-mudahan, apalagi kalau sudah mendengar, melihat, dan melakukan. Nah, itu sudah pasti itu menjadi mental. Jadi tidak perlu menghafal. Karena saya juga tidak berupaya untuk menghafal. Ini ya hafal aja dengan sendirinya. Ya. Baik, sekarang saya ingin tunjukkan bahwa sebetulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sebetulnya berjenjang. Ini adalah merupakan suatu hierarki. Hierarki. Artinya, jika 1 tidak dijalankan, 2 tidak akan bisa didapat. Jika 2 tidak dijalankan, 3 tidak akan didapat. Jika 3 tidak dijalankan, 4 tidak akan didapat. Jika 4 tidak dijalankan, 5 nggak akan dicapai. Nah, jika 5 tidak dijalankan, 6 juga tidak dicapai. Nah, kalau semua ini sudah sukses dijalankan, semuanya dulu, baru puncaknya bisa mencapai yang ke-7. Yang ke-7 ini sudah berbicara akhlak. Sudah berbicara akhlak.
Inilah yang disebut dengan akhlakul kalimahnya Rasul. Jadi tidak ada ya di dalam Islam itu melawan kejahatan dengan kejahatan. Seruan Quran dan seruan Rasul itu adalah melawan kejahatan itu dengan kebaikan. Gitu. Karena kalau kita melawan kejahatan dengan kejahatan, kita juga jadi penjahat. Sama-sama berbuat jahat. Nah, tapi yang ketujuh ini tidak bisa dilakukan kalau dia belum mencapai yang namin. Baik, sekarang saya akan urai sedikit. Yang pertama, menepati janji Allah. Menepati janji kepada Allah. Kalau di Quran ada seruan, penuhilah janji-janjimu. Ini seruan kepada siapa? Kepada siapa? Penuhilah janji-janjimu. Nah, mu di situ siapa? Penuhilah janji-janjimu. Jelas mu di situ adalah orang yang pernah berjanji. Penuhilah janji-janjimu. Jelas, seruan itu diserukan kepada yang pernah berjanji. Yang belum pernah berjanji, ya tidak bisa. Misalkan kita menagih janji kepada siapa? Pada yang berjanji. Ya kan? Masa orang tidak janji, tiba-tiba, lu gimana sih? Tidak menepati janji? Kapan gue berjanji sama lu? Coba, belajar fokus. Udah tafakur, sudah meditasi, sudah sholat khusyuk, ya, sudah belajar. Kalau ditanya tuh jangan ngawur jawabannya. Saya siapa? Macam-macam. Ya saya pertanyaan kan sederhana. Penuhilah janji-janjimu. Mu di situ jelas diserukan kepada mereka yang pernah berjanji. Makanya di Quran ya banyak statement ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Banyak? Banyak atau sedikit? Lah kalau nggak pernah baca Quran nggak ngerti banyak sedikitnya. Tapi percaya nggak sama saya kalau banyak di Quran statement seperti itu? Ya percayalah karena yang ngomong saya kan. Tapi nanti buktikan jangan-jangan saya juga salah ngomongnya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Akad. Gitu. Nah, sekarang saya tanya lagi. Jadi kalau begitu, ya, yang sudah berjanji itu siapa? Sekarang udah panas nih. Orang yang beriman, nggak ngawur lagi. Kan tadi, hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Berarti yang sudah berjanji itu adalah orang yang beriman. Kebalikannya, kalau orang nggak mau janji, nggak iman. Di zaman Rasul, ya, di zaman Rasul tidak ada orang masuk Islam tidak berbaiat. Semua orang masuk Islam pasti berbaiat dulu. Karena baiat itu hukumnya wajib sebelum seseorang beriman. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Barang siapa yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya dia berbaiat kepada Allah. Baiat itu bukan janji, tapi baiat itu dari kata baya'a yubayyi'u bai'atan. Itu adalah transaksi. Makanya sebelum seseorang itu beriman, dia harus bertransaksi dulu dengan Allah, disaksikan oleh Rasulullah di zaman Rasulullah. Tapi ketika sepeninggalnya Rasul, gelar kerasulan sudah tidak populer lagi dan tidak ada lagi gelar kerasulan setelah itu. Nah sekarang tugas kerasulan itu dititipkan kepada para ulama. Ulama yang dapat mewarisi ilmunya Rasul. Maka yang berhak untuk menjadi saksi bagi kita dalam konteks sekarang ketika kita bertransaksi kepada Allah adalah para pewaris tugas kerasulan yang kemudian dalam bahasa Quran disebut dengan mursyid. Ma yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajidallahu waliya mursidan. Malam ini kita akan masuk pada pendalaman itu karena di ayat berikutnya kita akan masuk ke sana. Ya, ma yahdillahu fala mudhillalah, ya. Allah menunjukkan kepada siapa yang berhak untuk ditunjukkan. Allah hanya akan menunjukkan kepada mereka yang mau. Dan Allah akan menyesatkan kepada mereka yang tidak mau. Bukan berarti Allah menyesatkan. Tapi orangnya tidak mau. Jadi Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Gitu. Karena iradat dan kudrat itu sudah diberikan kepada kita. Allah punya sifat kudrat dan iradat. Allah ada bersama dengan kita. Kalau sifat kudrat dan iradat ada pada Allah dan Allahnya ada pada diri kita, berarti sesungguhnya kudrat dan iradat juga ada pada diri kita. Artinya kita sudah dibagi kudrat dan iradat itu. Ada yang menggunakannya, ada yang tidak menggunakannya. Yang menggunakan kudrat dan iradatnya di dalam dirinya, maka dia akan disetujui oleh yang maha kudrat dan maha iradat. Itu poinnya penting dulu. Oke. Jadi di Quran ya
kata-kata penuhilah janjimu itu dialamatkan kepada orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Jelas di Quran dikatakan, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah ketika kamu mengambil janji, lalu aku angkat derajat gunungmu. Khudhu ma atainaukum biquwwatin. Pegang teguhlah apa yang telah aku pertunjukkan di gunungmu itu. Wazkuru ma fihi, dan ingat apa yang di dalamnya, la'allakum tattaqun, kelak engkau akan menjadi orang yang bertakwa. Iman dulu, baru kemudian dia akan menjadi orang yang bertakwa. Itu adalah prosedur untuk menjadi orang yang bertakwa. Baik, ya. Jadi sangat masuk akal sebelum seseorang sampai ke sini mendapatkan sebuah kondisi mampu melawan kejahatan dengan kebaikan, maka tahap awal yang harus dia bangun pada dirinya adalah menepati janji kepada Allah. Di bagian awal sebelum menepati janji, ada sebuah kondisi awal. Apa itu? Sebelum menepati janji, apa dulu? Berjanji dulu. Betul? Berarti sebelum menepati janji, di bagian sini ada dulu. Ada fase awalnya apa? Iya, berjanji. Nah, Quran surat Ar-Ra'd tidak cerita janjinya. Karena itu sudah dibahas di sebelumnya. Di Quran surat Ar-Ra'd langsung pada konteks menepati janji. Berarti ini untuk mereka-mereka yang sudah berjanji. Okay? Nah, ikrar yang sudah kita ikrarkan kepada Allah itu ada 6. Ada 6. 1, ya. Ini harus saya bacakan karena di Ar-Ra'd ayat berikutnya ini disangkut-sangkut lagi oleh Allah. Yang pertama adalah kita, ya, berjanji untuk menutup aurat keilmuan. Yang kedua, kita berjanji setelah kita sukses menutup aurat keilmuan dan melaksanakannya, kita akan, ya, beriman dan bertakwa hanya kepada Allah. Yang ketiga, kita akan menjalankan syariat Islam dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, ya, akan khidmat kepada guru. Yang kelima, mencurahkan rasa toleran. Nah, toleran itu apa sesungguhnya? Toleran ini tidak mungkin bisa dicapai seseorang sebelum seseorang itu mencapai kedewasaan spiritual. Karena untuk bisa toleran kepada orang lain, memahami orang lain, tenggang rasa pada orang lain, memaklumi orang lain, tidak menjudge orang lain, tidak menghina orang lain, tidak merendahkan orang lain, selalu menghargai orang lain. Sifat-sifat yang seperti itu tidak bisa dicapai oleh orang-orang yang belum mencapai kedewasaan spiritual. Berbekal ilmu fikih, hanya menghafalkan itu ini, secara teori tidak akan mewujud menjadi sebuah tabiat atau perilaku. Ya, oleh karena itu inilah pentingnya kita ngaji yang seperti ini. Baik, yang kelima, yang keenam, ya, puncaknya janji kita adalah aku ingin menjadi orang yang berguna bagi orang itu puncaknya. Jadi puncaknya ma'rifatullah itu adalah menjadikan diri kita berguna bagi orang lain. Sama nggak dengan puncaknya Ar-Ra'd, melawan kejahatan dengan kebaikan? Sama nggak? Sama. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang disebut dengan karma. Mohon maaf, ini saya akan bahas sedikit sebelum, karena ini perlu sebagai persepsi untuk memasuki Quran surat Ar-Ra'd yang berikutnya. Baik, apa itu karma? Mohon maaf kalau saya menggunakan istilah ini supaya mudah untuk dipahami. Nah, saya kasih tahu. Kenapa, ya, karma ini harus kita bebaskan? Kenapa? Dan bagaimana cara membebaskan karma? Untuk membebaskan karma adalah dengan yang nomor 7. Tapi untuk mencapai yang nomor 7 harus mencapai yang 6 dulu. Berarti 1 sampai 7 ini adalah upaya untuk membebaskan karma. Lalu kalau karma sudah bebas, puncak akhir dari pembebasan karma adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul? Kita kembali kepada Allah setelah semua utang-utang kita dilunasi. Baik, sekarang saya berikan contoh sederhana saja. Hari ini kita difitnah orang. Orang yang telah mencapai kondisi ini sampai nomor 7, ketika dia difitnah orang, ya, maka dia kemudian menyadari, ya Allah, kalau ini adalah cara engkau untuk melunasi apa yang pernah aku lakukan di masa laluku, dan dia sudah menyadari, siapa jadi kita pernah melakukan tindakan itu di masa lalu, entah di kehidupan yang mana. Nanti suatu saat, kalau kita sudah paham betul, ya, dan bagaimana cara memasuki alam bawah sadar kita akan tahu 200 tahun yang akan datang kita di mana, 200 tahun sebelum kita ada di sini, kita ada di mana, kita akan tahu.
Kita akan tahu. Nah, sekarang kita akan tahu kita di mana waktu itu dan kita siapa sesungguhnya. Kita akan tahu. Nah, sebelum kita mau masuk itu, saya jelaskan secara detail dulu. Ketika kita difitnah orang, kemudian kita menyadari, ya Allah, mungkin aku pernah melakukan tindakan ini di kehidupanku yang lalu. Dan sekarang, engkau telah membuktikannya ayat laha makasabat wa alaiha maktasabat. Itu bahasa Qur'annya. Bahasa sederhananya adalah karma. Engkau sedang melunasi utangku di masa lalu. Ketika kita sadar, sepenuhnya sadar bahwa apa yang terjadi pada diri kita sebagai upaya Allah untuk melunasi utang kita di masa lalu, apa yang akan terjadi? Damai kita? Damai. Tenang kita? Tenang. Bahkan bersyukur dengan itu, bahkan ujungnya kita bisa melawan kejahatan dengan kebaikan. Paham sampai di sini? Tapi kalau kita kemudian melakukan fitnah baru lagi, nah, begitu orang jahat pada kita, kita kemudian jahat. Betul, hutang kita sedang dibayar. Tetapi saat itu kita sedang membuat utang baru untuk dituai pada kehidupan yang mending kalau bisa dilunasi lagi di kehidupan yang sekarang. Tapi kalau kita kehabisan waktu untuk menggunakan tubuh ini, karena tubuh ini habis masa kontrakannya dan tidak layak pakai lagi untuk jiwa kita, maka kita harus keluar dari sini. Keluar dari sini kita masih punya utang. Berarti kita akan turun lagi untuk menjelaskan utang. Maka kita akan terus terjebak dalam konsep lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati berjuta-juta kali. Paham maksud saya? Oke. Ya, oke. Jadi, mohon maaf. Saya ketika mendapatkan pemahaman ar-raddu itu, ya, menggigil, sering sekali saya menggigil. Karena saya tidak seperti ini, ya. Kondisinya itu luar biasa, sangat luar biasa. Apalagi kalau saya berbicaranya kepada orang yang salah. Kepada orang-orang yang saya anggap sudah cukup dewasa saja, saya berat bicaranya. Karena apa? Ini sudah melampaui paradigma agama kita yang selama ini kita pegang. Dan ini perlu kepercayaan. Jadi tolong jaga kata-kata ini. Saya mencoba untuk membahasakan kira-kira yang bisa dipahami oleh ayahanda dan bunda dulu. Yang kira-kira belum bisa dipahami, saya tinggal dulu. Nanti pada saatnya saya akan bicarakan. Kuncinya cuma satu saja. Mengamalkan yang kita tahu, maka Allah akan mengajarkan apa yang kita tidak tahu. Itu saja. Kuncinya itu. Karena perpustakaan yang paling lengkap ada di sini. Semua ada di sini. Kita bisa buka semuanya. Baik. Subhanallah. Baik, saya akan teruskan lagi. Jadi sebetulnya, ketika seseorang sudah mencapai ini, peluang dia untuk terbebas dari karma besar sekali. Tapi ketika orang masih mudah marah, mudah tersinggung, mudah membalas, reaktif, dan lain sebagainya, itu artinya orang itu masih akan terkungkung dalam siklus hidup mati. Pertanyaan yang paling mendasar bagi kita sekarang, saya ingin tanya, kita tuh sebetulnya sudah di mana? Menepati janji, ya, yang 6 itu, apakah kita sudah cukup toleran? Apakah kita sudah cukup paham? Atau kita masih gampang menghukum, gampang menghujat, gampang menghina, gampang merendahkan? Ini kita belum cukup toleran. Ketika kita mudah berkata-kata, dan kata-katanya itu juga tidak bermanfaat terhadap sebuah peristiwa, dan kita tidak yakin kalau peristiwa itu Allah yang mengatur di belakangnya, kan secara tidak langsung kita sedang menghina Allah. Dan di sini adalah perapihan ini harus dilakukan sekarang dalam kehidupan yang sekarang. Perapihan ini harus dilakukan sekarang. Kalau ini tidak dirapihkan dari sekarang, kemudian terbawa, nah ini di kehidupan yang akan datang, ya lebih sulit lagi. Nanti kita akan masuk nih ke bahasan ar-raddu. Baik, jadi kalau kita sudah bisa mencapai ini, tolong perhatikan, ini hierarki. Ini dulu ditepati. Baru kita akan masuk ke sini. Baru kita akan masuk ke sini. Baru kita akan masuk ke sini. Bukan berarti sholat tidak penting, karena ujung dari semuanya itu adalah ini. Oke, sekarang saya akan menggunakan bahasa universal. Ada nggak orang lain yang dalam tanda kutip tidak sholat secara syariat seperti kita, tapi dia memiliki yang nomor 7? Ada? Jadi kalau ada, berarti ada jalan lain di luar ini yang bisa mencapai ini. Disitulah kita harus toleran. Lalu kita menghujat mereka, menghukumi mereka, karena mereka tidak upacara seperti kita. Subhanallah. Mereka upacara. Bisa jadi mereka upacaranya lebih hikmat dari kita. Paham maksud saya? Oke. Jadi sebetulnya kalau kita melihat ini, puncaknya agama bukan di sini.
Sholat bukan tujuan. Sholat itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Infak bukan tujuan. Infak juga sarana untuk mencapai tujuan. Kalau lihat hierarki ini, infak itu setelah sholat. Betul nggak? Kalau sholat itu kan individu. Kesalehan individu. Kalau infak itu kan sudah bagaimana kita mengalahkan diri sendiri untuk berbagi kepada orang lain. Itu sudah lebih tinggi lagi hierarkinya. Kalau sudah mencapai ini, baru bisa masuk ke sini. Baik, mengerti ini? Nah, bagi mereka yang telah bisa mengalami ini semua, maka Allah akan hadiahkan apa? Hadiahkan ini hadiahnya. Maka ciri ahli surga itu, ya, ciri ahli surga itu ucapannya selalu damai dan mendamaikan. Cocok nggak dengan nomor 7? Cocok. Nah, kalau sudah dapat hadiah itu, maka puncak yang berikutnya adalah diwisuda sama Allah di sini. Wisuda. Wisudanya apa? Allah menyampaikan salamun alaikum bima sabartum. Itu wisudanya. Ya. Jadi ternyata untuk mencapai yang nomor 7 itu diperlukan apa? Satu kata kunci. Yang namanya sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Nah, dari semua itu kuncinya cuma satu kata. Jadi yang 7 ini kalau dikumpulkan cuma satu kata. Apa? Sabar. Pantas kalau Allah selalu mencintai orang-orang yang sabar. Ya. Paham? Nah, sebelum wisuda pasti ada ujian sidang dulu kan? Ada ujian sidang. Nah, siapa yang akan diwisuda oleh Allah? Yang sukses mengamalkan ini. Dan ini tidak akan sukses diamalkan di ruangan ini. Ini sukses nanti ketika keluar dari ruangan ini. Tiba-tiba kita dihadapkan pada orang yang ya menyakiti kita, mungkin menghujat kita, mungkin memfitnah kita, mungkin menzalimi kita, mungkin. Nah, ketika kita dihadirkan peristiwa, kemudian saat itu kita larut, marah, udah gak lulus ujian sidang. Diwisuda? Lah enggak. Nah, ketika kita masih marah, itu artinya ada problem antara 1 sampai nomor 6. Problem di situ. Jadi saya selalu membuat peta Quran seperti ini supaya kita dapatnya itu ngeklik gitu. Jadi saya selalu mengatakan keluar di ruangan ini ada sesuatu. Tiap hari saya dapat pemahaman yang luar biasa dari Al-Quran ini. Jadi saya pelan-pelan saya keluarkan supaya saya juga tidak menjadi terbebani. Karena ini amanat dari Allah. Nah, ini pun saya pilah-pilah mana yang disampaikan dulu sekarang. Nah, saya kalau terlalu revolusioner nanti bisa kaget. Baru gini aja udah kaget. Ya. Saya mau tanya, luar biasa nggak Al-Quran? Ya, pelan-pelan kita semakin bisa menghargai Al-Quran. Pelan-pelan. Baik, ya. Mudah-mudahan kita setiap hari diwisuda oleh Allah. Mudah-mudahan. Nah, kalau yang mengaminkan itu bersiap-siaplah untuk dapat ujian sidangnya. Amin itu pulang dari sini pasti dapat itu. Dapat. Pasti itu. Ya, di sini belum lulus. Ini baru kelas. Ini kelas semu namanya. Ya, masih teori. Jadi sebetulnya prakteknya di kehidupan yang nyata. Saya cuma ingin mengingatkan saja. Setidak-tidaknya kalau sudah diingatkan, masa iya gitu kan? Walaupun sempat kelupaan, buru-buru ingat lah gitu ya. Ya kan? Kan saya sudah jelaskan tempo hari, ciri orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak melakukan kesalahan. Tapi orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, tapi kemudian dia lebih cepat menyadari kesalahannya. Itu. Baik, sekarang kita masuk pada ayat yang berikutnya. Nah, ayat 25. Orang-orang yang merusak janji ya kepada Allah, ya. Bukan janji Allah. Janji kepada Allah setelah diikrarkan dengan teguh. Betul? Pernah mengikrarkan kita? Kencang mengikrarkannya? Ya. Berjanji itu harus teguh. Sepenuh hati kita. Nah, orang yang setengah-setengah ketika tawajuh, perjalanan spiritual berikutnya pasti nggak beres. Saya bisa menyaksikan dan membuktikan bahwa orang-orang yang selanjutnya perjalanan spiritualnya nggak beres, itu adalah orang-orang yang setengah-setengah memasuki ilmu ini. Kalau setengah-setengah memasuki ilmu ini tidak punya kesabaran, ya, untuk datang ke pengajian saja, itu sudah merupakan suatu berat yang luar biasa. Jadi saya ingin menyampaikan selamat untuk mereka yang begitu mudah bisa datang di sini. Itu adalah harta karun yang luar biasa dari Allah.
Saya ingin ingatkan, itu harta karun yang luar biasa dari Allah. Karena apa? Banyak sekali orang yang merasa berat untuk datang ke sini, bahkan merasa tidak penting. Jadi ketika kita diberi yang seperti itu, kita nggak ada apa-apanya. Allah yang telah menarik kita ke sini. Allah yang telah berjasa membuat kita ada di sini. Dan Allah yang mengantarkan saya ke sini. Dan Allah sedang menggunakan saya sebagai kepanjangan tangannya untuk menyampaikan kasihnya. Dan yang kita bicarakan, ini bukan ilmu biasa. Tapi ini adalah ilmu yang sangat dalam dan luar biasa. Baik, sekarang. Orang-orang yang merusak janji kepada Allah setelah diikrarkan dengan teguh. Dan memutuskan apa-apa yang telah diperintahkan supaya dihubungkan. Maka mereka sesungguhnya sedang membuat kerusakan di buminya. Mana buminya? Oke, ini. Sebetulnya, kerusakan di alam besar kita di Indonesia ini, itu cerminan dari betapa rusaknya bumi-bumi kecil, individu-individu yang menghuni negara ini. Kenapa individu-individu ini rusak? Karena individu-individunya ini adalah merusak perjanjian kepada Allah. Dan individu-individunya kebanyakan saling memutus silaturahim demi kepentingan ego. Di situ ada kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan golongan, macam-macam. Ya, semrawut semuanya. Dan semua orang hanya berpikir bagaimana dia diuntungkan dengan tindakannya. Dan ketika seseorang itu sudah tidak memikirkan lagi orang lain, maka dengan sendirinya orang di situ akan melakukan tindakan kejahatan. Dan tidak